Karena dukun ini terkenal apanya ini? Saktinya. Maka kemudian Dimat itu akan mengobati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya sama Abu Lahab, Abu Jahal, di mana itu ponakanmu Muhammad? Kata Abu Jahal, ya tunggu saja. Dia biasanya kalau malam itu akan ada muncul di depan Ka'bah. Begitu kelihatan, Dimat itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Nabi kan mengucapkan apa ini? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika pertama kali memandang wajah Rasulullah, Dimat itu sudah apa ini? Udah goyah. Kata dia, masa orang stres mukanya kayak begini? Itu baru lihat mukanya. Begitu Nabi ngomong, ini singkat cerita saja, maka Dimat itu terpengarah. Karena tidak mungkin orang yang stres, orang yang gila itu bisa berperilaku yang santun kayak Rasulullah. Ketika Dimat bilang, kamu nggak usah sedih cucunya Abdul Muthalib, saya biasa kok menyembuhkan orang gila. Ini perkenalan Dimat kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Sa'adatul Muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, minggu pertama di bulan November, sekaligus minggu terakhir di bulan Rabiul Awal, kita dapat bertemu dan bermuwajahah kembali di majlis yang baik ini, majlis ilmu. Pada pengajian yang lalu, saya menceritakan begitu banyak akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut banyak ulama itu adalah kunci kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Kalau kita membaca sejarah, maka mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Para ulama menjelaskan bahwa mukjizat utama Rasulullah itu ada 2. Yang pertama ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa al-akhlaq. Sementara yang kedua itu adalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quranul Karim. Yang pertama tentu yang akan menjadi pokok bahasan pada pagi hari ini, karena kita seringkali abai dan lupa, seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang hanya untuk menyampaikan sholat, hanya untuk mengajarkan tahajud, hanya untuk mengajarkan puasa, hanya untuk mengajarkan zakat dan yang lain-lain, tetapi lupa bahwa di balik itu semua Rasulullah diutus sebagaimana di dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah dengan begitu banyak redaksi. Nabi menyatakan, innama bu'ithu, sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak. Itu redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, liutammima sholihal akhlak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ini diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga Bapak sekalian, Rasulullah itu bukan saja membawa akhlak yang baik,
bukan saja menerangkan apa itu yang termasuk makarimul akhlak, tetapi Rasulullah sendiri, diri pribadinya itu dijadikan oleh Allah seperti dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu ada pada akhlak yang agung, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum menjadi nabi itu dikenal di Mekah dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin itu akhlak mulia, amanah. Lawannya adalah khianat. Satu sifat yang kalau Bapak baca di dalam Al-Quran, itu Allah tegaskan bahwa Allah itu la yuhibbul khainin. Allah itu la yuhibbu kulla khawanin athim. Dan seterusnya. Nabi itu diberi akhlak Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang dalam hidupnya selalu jujur, sehingga nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah membawa syariat Islam yang pada masa itu terasa asing, kalau tidak dikatakan terasa aneh buat masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah biasa menyembah patung, Tuhannya kelihatan ada fisiknya. Kemudian dari ibadatul awthan wal asnam ini, berhala, ya, itu diubah, kata Nabi, kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya perzinaan, yang namanya minum-minuman keras, yang sudah menjadi tradisi pada masyarakat jahiliyah, itu diubah oleh Rasulullah. Yang asalnya halal menjadi apa ini? Haram. Ketika itu Bapak sekalian, tentu orang di Mekah itu tidak mudah menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi mereka juga tidak punya alasan untuk tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena selama ini Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Selama ini Rasulullah itu tidak pernah berkhianat. Maka Bapak bisa lihat alasan orang kafir membuli Rasulullah di Mekah itu alasannya berganti-ganti. Kadang-kadang Nabi dikatakan syair. Ini Quran ini cuma kepintaran Muhammad, kata orang kafir. Merangkai kata yang memukau, cuman punya kemampuan mengolah kata-kata. Tetapi mereka kemudian juga tidak terpuaskan. Kata orang kafir, di sini juga banyak penyair, tetapi kok rasanya Quran itu berbeda dengan syair biasa, naik tingkatan lagi. Rasulullah dikatakan sebagai apa ini? Sahir, tukang sihir. Tapi mereka juga tidak mendapatkan kepuasan. Ketika mereka melihat Rasulullah, mereka memang seolah-olah tersihir oleh pribadi Rasulullah yang mulia, tetapi mereka sebenarnya tidak puas untuk mengatakan Rasulullah itu tukang sihir atau orang yang mendalami ilmu kahin perdukunan. Maka Bapak bisa lihat itu. Dulu ada dukun yang hebat di masa itu, namanya Dimat Al-Usdi. Itu Dimat tidak pernah datang ke kota Mekah. Sudah lama sekali bersahabat akrab ini dengan pamannya Rasulullah Abu Lahab, dengan saudaranya Rasulullah Abu Jahal. Ini berteman akrab Dimat. Cuman pada masa itu lama dia tidak datang kemana itu? Ke Mekah. Begitu dia datang ke Mekah, suasana Mekah itu Rasulullah sudah diangkat jadi apa ini? Nabi. Maka ada duka yang besar di wajahnya Abu Lahab dengan siapa itu? Abu Jahal. Maka kemudian Dimat berkata, Mabika, apa yang menimpa engkau? Kenapa mukamu ini muram apa ini? Durja. Kayak pedagang level PPKM-nya dinaikin, Pak. Itu kan menjadi apa itu? Menjadi muram itu. Kayak kita kalau sudah ada, oh PPKM-nya naik, oh PSBB-nya naik, oh nanti physical distancing lagi, oh nanti nggak boleh ke masjid lagi. Kan jadi apa ini? Sedih. Abu Lahab dengan Abu Jahal itu kelihatan apa itu? Sedih. Maka ditanya, Mabika, kenapa kamu? Kata Abu Lahab, ponakan saya ini. Ponakanmu yang mana? Anaknya Abdullah, ya, cucunya Abdul Muttalib.
itu menistakan Tuhan-Tuhan kami yang ada di Ka'bah. Singkat cerita saja bapak-bapak, maka kemudian Dimat berkata kepada Abu Lahab, jangan khawatir, orang kayak gitu, bahasa sekarangnya, itu mungkin stres, itu mungkin sawan, itu mungkin kemasukan makhluk halus, dan engkau tidak perlu membesar-besarkan soal itu, karena saya adalah dukun yang sangat hebat, ahli mengobati penyakit-penyakit seperti itu. Maka Abu Lahab dengan Abu Jahal senang, karena ini dukun-dukun paling hebat, Pak. Ya, ini dukun seandainya hidup hari ini, masa pilpres, pilkada, dan pileg, ini laku besar, Pak. Mungkin punya kemampuan untuk memindahkan suara. Mungkin orang asalnya mau nyontreng lawannya, asal dukun ini yang dibayar oleh salah satu jagoan, itu bisa jadi merubah, karena dukun ini terkenal apanya ini? Saktinya. Maka kemudian Dimat itu akan mengobati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya sama Abu Lahab, Abu Jahal, di mana itu ponakanmu Muhammad? Kata Abu Jahal, ya tunggu saja. Dia biasanya kalau malam itu akan ada muncul di depan Ka'bah. Begitu kelihatan, Dimat itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Nabi kan mengucapkan apa ini? Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika pertama kali memandang wajah Rasulullah, Dimat itu sudah apa ini? Udah goyah. Kata dia, masa orang stres mukanya kayak begini? Itu baru lihat mukanya. Begitu Nabi ngomong, ini singkat cerita saja, maka Dimat itu terpengarah, karena tidak mungkin orang yang stres, orang yang gila itu bisa berperilaku yang santun kayak Rasulullah. Ketika Dimat bilang, kamu nggak usah sedih cucunya Abdul Muthalib, saya biasa kok menyembuhkan orang gila. Ini perkenalan Dimat kepada Rasulullah. Kalau saya habis sholat, Ustadz jangan khawatir, penyakit apapun bisa saya sembuhkan, Ustadz sembuh. Saya tempeleng orang itu, Pak. Kenapa? Belum ngapa-ngapain sudah nuduh saya apa ini? Stres. Tapi Rasulullah itu mengucapkan, nanti kapan-kapan dalam hal ini akan saya ceritakan dalam pengajian yang berbeda. Itu kesantunan Rasulullah. Maka kata Dimat, ini nggak stres ini. Malah Dimat yang jadi apa ini? Terpukau. Maka dia ingin mengetahui, betul nggak? Saya ini sudah ketemu dengan ratusan orang stres. Saya sudah ketemu dengan ratusan orang yang kesurupan. Saya sudah ketemu dengan ribuan orang yang mungkin dikatakan dimasahus syaitan, dimasuki apa ini? Setan dalam akal pikirannya, atau gila dan stres secara medis. Saya sudah banyak punya pasien kayak gitu, nggak ada yang kayak gini. Maka kata Dimat, karena nggak ada yang kayak gini, dia ikuti itu. Dia ikuti Rasulullah, ingin tahu separah apa asalnya. Tapi kemudian nanti bapak-bapak, Dimat yang ingin mengobati Rasulullah, justru Dimat nanti yang diobati oleh Rasulullah minal kufri ilal iman. Abu Lahab sama Abu Jahal itu seneng. Kenapa? Karena Dimat tuh ikut Nabi kemana aja. Masya Allah, ini serius ngobatinya. Kata siapa ini? Abu Lahab dengan Abu Jahal. Tapi Dimat pada kesimpulannya, Pak, itu hanya mengedepankan akhlak. Tidak mungkin orang ini orang yang salah akalnya. Tidak mungkin orang ini orang yang tidak benar pikirannya. Kenapa? Karena al-akhlakul karimah. Itu kunci akhlak, Pak, dalam berdakwah. Jadi nanti orang kalau mau jadi da'i, mau jadi ustadz, itu bukan cuma punya ilmu, Pak. Kalau ilmunya hebat, tapi minus akhlak, maka dia belum tentu sukses untuk menjadi seorang apa ini? Guru. Maka Bapak lihat Dimat ini terpukau dengan akhlaknya Nabi. Bapak baca lagi hadis misalnya, kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mendapatkan apa ini? Wahyu. Itu nggak mudah buat Rasulullah, karena beliau akan menyampaikan kepada masyarakat Mekah bahwa saya ini adalah Nabiun Mursal. Ini Nabi yang diutus untuk merubah perilaku kalian minadz-dzulumati ilan nur. Nabi itu keringetan, Pak. Nabi itu ada rasa manusiawinya. Ini nanti gimana ya saya menyampaikan kepada siapa ini? Masyarakat. Kan nggak mudah, Pak.
Karena masyarakat ke kanan, masyarakat ke kiri, Rasulullah akan paksa mereka kemana ini? Ke kanan. Apa yang disampaikan Nabi itu kata hadis, bada'al islamu ghariban. Islam itu gharib di Mekah, aneh. Minuman keras yang biasa diminum jadi apa ini? Haram. Transaksi ribawi. Nih kayak pinjol ya, itu pinjol itu salah lahir Pak ya. Mestinya pinjol itu kalau mau hidup bukan di era sekarang, hidupnya di era siapa itu? Jahiliyah ya. Itu biasa minjemin uang bukan berbunga Pak, berkebun ya kan. Ya pinjem uang 1 juta terus tagihannya jadi 10 juta, itu bukan berbunga, itu berkebun, itu berhektar-hektar. Itu dulu di masyarakat jahiliyah biasa mengeksploitasi yang lemah oleh kekuatan modal yang besar, diberi beban supaya orang ini tidak pernah bisa menyelesaikan hutangnya. Ini Nabi kemudian mengharamkan. Kata Nabi, gimana ya kalau saya menyampaikan nanti bisa didemo sama tukang pinjol? Kan begitu bayangannya, kan begitu logikanya. Tapi lihat, Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu menenangkan Nabi itu bukan dengan ilmunya. Kalau saya misalnya mau berhadapan dengan orang itu, istri saya pasti bilang, tenang bang, abang kan punya dalil, abang kan hafal Quran, abang kan tahu hadis, abang kan ngaji fikih. Mesti dorongannya selalu apa itu? Ilmu. Kita kalau mau berhadapan dengan orang, beradu argumentasi, berdebat, maka yang jadi modal utama itu adalah ilmu. Semakin banyak ilmunya, itu semakin memiliki kemungkinan untuk menang. Baik karena dia pintar atau memang punya kemampuan minterin orang. Beda Pak. Yang memintarkan dengan minterin itu beda Pak. Tapi kedua-duanya berbasis apa ini? Pengetahuan dan ilmu. Tapi Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid itu tidak mengatakan, Nabi jangan takut, kamu kan pinter, IQ-nya tinggi, Nabi kan profesor, Nabi kan doktor, Nabi. Oh enggak. Yang kata Khadijah, kamu enggak usah bersedih suamiku, innallaha la yuhzika. Kalaupun kamu akan menyampaikan kebenaran itu, kamu yakin Allah tidak akan menghinakan engkau. Artinya apa? Kalaupun engkau akan dihinakan secara umum oleh orang kafir Quraisy, tapi Allah akan menjaga kehormatanmu. Menjaga kehormatannya dengan apa? Ini disampaikan oleh Khadijah. Bukan dengan ilmu, bukan dengan gelar akademis. Kamu tidak perlu takut dihinakan orang. Siapa yang bisa menghinakan engkau? Kata Nabi Muhammad, kenapa Khadijah, istriku bisa ngomong seperti itu? Nabi jawabannya singkat kok. Innaka latasilur rahimah. Engkau itu punya akhlak, rajin silaturahmi. Ya. Tapi tidak bawa kamera gitu. Kalau silaturahmi bawa kamera sama wartawan itu namanya berusukan Pak. Itu beda-beda tipis ya. Nabi itu rajin apa itu? Silaturahmi. Didatangi, nggak pilih-pilih orang. Yang kaya, yang miskin itu akhlak. Kok kita kan enggak. Tahlilan ngintip, ya kan? Ini aqua apa nasi uduk, kan begitu kan? Maulid ngintip kita. Ini panitianya siapnya apa? Kadang-kadang mohon maaf Pak, kalau tahu tahlilannya cuman aqua, datangnya belakangan. Bahkan tahlilnya minimalis banget. Ya 10 menit selesai itu tahlilan. Tapi kalau orang kaya, Masya Allah, tahlilnya 1000 kali Pak. Ya, Yasinnya dibaca berkali-kali. Itu ndak akhlak Pak. Itu membeda-bedakan orang. Kalau lebaran, saudara yang kaya didatengin, saudara yang miskin dilupakan. Kata Khadijah Ummul Mukminin, orang mau menghinakan apa? Mau ngata apa sama kamu? Innaka latasilur rahimah. Lihat nih, kau orang yang rajin silaturahmi. Silaturahmi itu kan rendah hati Pak. Mau datang, kan kita tuh biasanya maunya didatangi. Kan gua guru, lu murid, lu yang datang ke gua. Tapi ini orang yang hebat, itu rajin mengunjungi keluarga dan kerabatnya tanpa memilih latar belakang sosial. Itu namanya akhlak. Lihat. Yang kedua, watas dukul hadis. Kapan engkau itu bohong? Nabi itu kalau janji, ya kita bacalah setiap azan, ya, la yukhliful mi'ad. Yang yukhliful mi'ad itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Faiz. Saya ini yukhliful mi'ad. Sudah diundang orang tidak datang. Pengajian bapak-bapak sudah siap, saya kabur. Itu namanya yukhliful mi'ad. Tapi Rasulullah tasdukul hadis. Kata siapa ini? Khadijah. Bukan cuma itu, wa tuqrid daifa. Setiap ada tamu,
Rasulullah itu selalu menghormati tamu. Tidak ada orang yang datang ke Rasulullah itu kemudian merasa menderita. Kalau kita kadang-kadang bertamu ke rumah orang, ya Masya Allah, langsung diajak ngomong lama banget, dinasehatin, disemprot, minum kagak keluar Pak, ya kan? Kue Rasulullah itu wa tuqrid dhaifa. Makanya Nabi itu terkenal karim, asal bertamu ke rumah Rasulullah. Iya Pak, Bapak baca dalam sejarah itu, Rasulullah itu karim, akhlaknya sama tamu itu luar biasa. Ada dalam sejarah itu yang luar biasa akhlak Nabi itu. Akhlak Nabi, akhlak yang rendah hati, akhlak yang jujur, akhlak yang macam-macam. Kita kadang-kadang kalau kedatangan tamu, Pak, suka bohong. Suka bohong. Pak Haji, saya minta sumbangannya dong. Jawab Pak Haji itu, gua nggak punya uang. Lu periksa kantong gua nggak ada. Iya, di kantongnya nggak ada. Di lemarinya mungkin nggak ada, tapi di ATM-nya numpuk Pak, kan gitu kan? Nah, di ATM-nya numpuk, gua nggak punya uang. Ya udah Pak Haji, kalau nggak bisa nyumbang bantu saya uang, bantu saya beras. Itu kadang-kadang ngomong lagi, gua nggak punya beras. Ya udah Pak Haji, kalau nggak punya beras apa kayak air, gua nggak punya air. Saya kalau jadi itu minta, saya aja udah Pak Haji yuk ngemis bareng gitu. Sama-sama nggak punya apa-apa. Itu tidak menghormati tamu. Rasulullah itu Pak, dalam sirah nabawiyah itu pernah kedatangan pengemis Pak. Pernah kedatangan pengemis gitu. Pengemis itu datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta bantuan. Nabi nggak punya apa-apa dan beneran nggak punya apa-apa. Ya, jadi kalau bapak satu hari itu yang nggak punya apa-apa, itu sedang uswatun hasanah sama Rasulullah. Cuman kita uswatun hasanah yang ini ogah, kan gitu kan? Oh, Ustadz maunya saya ini pewaris Nabi, tapi yang mau diwariskan itu hanya ilmunya, Qurannya, hadisnya, kemuliaannya. Al ulama warasatul anbiya. Tapi giliran warisan kemiskinan nggak mau Pak. Padahal Rasulullah itu tidak punya betul. Karena nggak punya, ini bapak ketemu anak, anaknya juga solihah. Nanya sama Fatimah. Nah, ini ada tamu datang nih, minta bantuan. Kamu punya apa? Ya nggak punya apa-apa Pak. Kecuali kalung. Ini kalung warisannya Ummul Mukminin Khadijah. Coba, ini kan bukan sekedar warisan, tapi kenang-kenangan dari ibu yang sudah meninggal. Saya nggak punya apa-apa Pak, kecuali kalung. Fatimah, kamu ingin nggak kumpul dengan saya di surga? Surga itu nggak gratisan Pak, nggak. Oh, lu anak lu gampang, ya. Ntar di akhirat gua ngomong sama Allah, ya Allah nih anak gua nih, ya turunan gua nih, langsung ke surga bila dihisap, nggak gitu. Kata Rasulullah, kalau kamu mau berkumpul dengan bapakmu di akhirat nanti, lepaskan kalung itu sebagai sedekah. Dilepas Pak. Pengemisnya itu mungkin dalam bayangan minta sama Nabi, ya dikasih 100.000, yang namanya pengemis sudah seneng. Dapat kalung Pak, yang harganya luar biasa itu. Cepet-cepet dia ke Cikini, mau dia jual itu kalung, berangkat Pak. Ya pengemisnya seneng banget. Kalungnya mungkin diputer-puter kayak tasbih. Masya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Siapa yang yaktasib? Mengemis. Ya, bayangannya 10.000, 50.000, 100.000, sejuta. Tiba-tiba dapat apa itu? Kalung. Di tengah jalan, ya di tengah jalan, Ammar bin Yasir, ini sahabat Nabi yang dulu di Mekah itu miskin dan susah. Begitu di Madinah seiring dengan perjalanan waktu, beliau mulai apa ini? Mulai punya uang. Ini namanya kacang tidak lupa sama kulitnya. Ammar itu kan as-sabiqunal awwalun. Ketemu dengan Ummul Mukminin Khadijah. Tahu ini kalungnya siapa ini? Khadijah. Kok bisa ada di tangan orang ini gitu? Maka ditanya, nyolong misalnya kalau saya ketemu, ini kalung kamu tampangmu, ya kan pengemis Pak, bajunya kelihatan, kemudian pegang kalung yang mahal, ini pasti bukan punya kamu. Iya, nyolong enak aja kan begitu kan? Gua nggak nyolong, dikasih sama siapa? Sama Rasulullah. Loh, kok bisa? Cerita dia. Masya Allah. Dengar kayak gitu, Ammar bilang sama pengemis itu, kau mau kemana? Ibarat sekarang ke Cikini, ya. Tapi bapak jangan tanya, memang benar Sayyidah Fatimah pernah ke Cikini ya? Itu separuh pinter, separuh gampangnya lah, pasar toko emas lah. Kalau begitu kata Ammar, gimana? Berapa kamu mau jual? Pengemisnya itu pinter, ya kan? Misalnya ini kalung harganya katakan 20 juta. Dia bilang saya nggak lepas 100 kecuali 100 juta. Itu Ammar nggak pakai nawar Pak. Dibeli, udah diambil 100 juta kalungnya ke sini.
Itu pengemisnya ketawa, Masya Allah, kamu bener mau beli kalung ini, harga 25 juta saya jual 100. Katanya, kamu yang bodoh katanya. Kenapa bilangnya 100 juta? Seandainya kamu beli Kang Ammar, tidak akan saya jual kecuali dengan semua hartamu, saya bayar kalung itu dengan semua harta saya. Lihat, Pak. Diambil sama Ammar itu, diambil sama Ammar bin Yasir, pulang ke rumahnya. Disuruh Pak, pembantunya itu nganter kemana itu? Ke rumah Rasulullah. Saya tidak berbicara itunya, tapi berbicara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mau dicari celahnya dari mana? Nah, ini bapak-bapak, kesuksesan orang dalam menyampaikan Islam itu kunci utama dan pertama itu adalah akhlak. Bagaimana memperlakukan orang lain. Ini kalau nanti dicontoh oleh kita semua, itu bukan cuma Rasulullah yang sukses, orang yang mencontoh akhlaknya Nabi, perilakunya, itu akan mampu untuk menyampaikan Islam itu dengan kelapangan dada, diikuti tanpa ada intimidasi sedikit pun. Kita mulai dari masa tabi'in. Ya, kalau ini, oh itu kan Nabi, bisa kayak gitu. Nah, kalau muridnya Nabi kan belum tentu. Oh, kata siapa? Ini bukan muridnya Nabi nih, udah cucu murid, kan tabi'in. Tabi'in itu kan muridnya sahabat, ya. Bahkan tabi'in ke bawah kan begitu. Di masa kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus, itu ada jenderal hebat Pak, namanya Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Ini kejadian pada abad pertama Hijriyah, masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini Umar bin Abdul Aziznya Papa pasti pernah dengar. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang luar biasa. Dia punya panglima perang, salah satunya ini ya sudah lolos fit and proper test di mana ini di DPR, itu namanya Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Ini jenderal hebat Pak, yang diutus oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menyampaikan ajaran Islam jauh sampai ke Uzbekistan, ribuan kilometer dari tanah kekuasaan Bani Umayyah. Apa yang terjadi? Begitu beliau masuk ke satu daerah, dulu orang Islam itu Pak, kan berdakwah itu sebetulnya inginnya damai. Tapi kan sama penduduk setempat kemudian diapakan ini? Dilarang. Karena dilarang, jadi Bapak harus tahu, jihad angkat senjata itu dibolehkan dalam Islam, karena Islam tidak pernah diberi kebebasan untuk berdakwah di masa itu. Kalau seandainya dulu Nabi Muhammad itu dibiarkan berdakwah oleh orang Quraisy di Mekah, maka tentu tidak ada jihad dalam artian angkat senjata. Bapak bisa lihat ayatnya dalam Al-Quran, udhina. Allah itu udhina. Itu kalau orang belajar nahwu, itu namanya fiilnya mabni, ya kan? Lil majhul, bukan kayak adhina. Kalau adhina itu mengizinkan. Kalau ini diizinkan. Lilladzina yuqatalun bi annahum zulimu. Orang yang diperangi Rasulullah itu diizinkan karena mereka itu zulimu. Kenapa zulimu? Karena mereka ukhriju min diyarihim, diusir dari tanah Mekah. Kenapa Rasulullah diusir dari tanah Mekah? Karena ingin mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Seandainya dulu Abu Jahal bilang udah Muhammad dakwah aja, nanti tergantung pangsa pasar. Kalau nanti pasar suka sama kamu, ya banyak yang masuk Islam, ya selesai urusan. Tapi kan tidak begitu Pak. Maka dulu aturan ketika mau memerangi satu daerah yang memerangi Islam itu nggak langsung perang Pak. Maka semua orang harus menawarkan kepada musuhnya itu 3 hal. Yang pertama al-Islam. Kalau mereka masuk Islam sudah selesai. Kalau tidak mau masuk Islam, mereka harus bayar yang namanya jizyah. Jizyah itu bukan pajak iman loh Pak. Jizyah itu bukan dipahami, oh karena dia tidak mau masuk Islam maka dia harus bayar. Itu namanya agama mata duitan Pak, iya kan? Bukan jizyah itu, bukan itu. Jizyah itu kan sistem fiskal negara, APBN negara. Kalau saya menjadi penguasa muslim, maka sumber utama keuangan negara itu zakat Pak.
Orang Islam wajib bayar apa ini? Zakat. Zakatnya kan dikumpulkan di presiden, di Amirul Mukminin, di Rasulullah. Nanti Rasulullah yang apa ini? Yang bagi. Mata anggarannya ada. Fuqara, masakin, amil, mu'allafah dan seterusnya. Yang kita pernah ngaji Ramadan di sini akuntansi zakat mungkin 5 tahun yang lalu ya. Itu kan ada mata anggarannya. Kalau orang Islam wajib bayar zakat, orang non-muslim yang ada di negara Islam harus bayar apa? Ini namanya jizyah. Jizyah itu tidak semua orang kafir, Pak. Orang perempuan tidak wajib bayar. Pendeta yang dirinya itu ada di dalam gereja sinagog Yahudi itu tidak kena jizyah. Jizyah itu adalah kebijakan fiskal negara untuk menjaga keseimbangan kewajiban warga negara. Yang muslim wajib bayar zakat, yang non muslim wajib bayar jizyah. Tetapi kalau zakat itu kena kepada semua orang Islam asal hartanya masuk dalam kriteria harta wajib zakat. Kalau jizyah enggak. Yang bayar jizyah itu hanya laki-laki dewasa, dibayarkan sebagai kompensasi mendapatkan semua sarana dan prasarana di negeri itu. Mereka mau bangun gereja, diambilkan dana itu oleh pemerintah. Mereka ada yang sakit, sebagaimana orang Islam diberi bantuan dari zakat, maka orang non muslim nanti BPJS-nya dibayar melalui apa ini? Jizyah. Makanya dulu Sayyidina Umar itu pernah menghapus jizyah, Pak, di Afrika Utara yang sekarang jadi negeri-negeri Arab itu, Mesir, Tunisia. Kata tentaranya, ya Amirul Mukminin, saya nggak sanggup lagi menjaga kedamaian di sana. Kenapa? Negerinya terlalu jauh masuk ke pelosok. Oh, kalau kamu nggak bisa jagain mereka, maka mulai sekarang kamu nggak boleh mengambil apa itu? Jizyah. Karena jizyah itu adalah kesetiakawanan sosial. Jizyah itu adalah dana yang digunakan untuk kesejahteraan mereka. Kalau kamu tidak lagi bisa menjaga kedamaian dan kesejahteraan, maka mereka tidak boleh ditarik apa ini? Jizyah. Itu supaya orang nggak salah paham. Jadi Islam, jizyah, baru kalau nolak dua-duanya, baru diapakan ini? Diperangi. Itu yang terjadi di masa lalu. Jadi sunnahnya, tradisinya gitu. Nggak langsung orang itu diapakan itu? Diperangi. Qutaibah bin Muslim ini ngelihat Uzbekistan ini kuat, kata dia. Kalau pakai kayak gitu, nanti akan terjadi peperangan yang dahsyat. Karena kalau dikasih tahu gitu, maka pasukan yang ada di Samarkand itu, Uzbekistan itu, pasti akan memberikan perlawanan dengan persiapan yang matang. Mau perang, kata Qutaibah, nanti perangnya berlangsung lama. Nanti begitu banyak darah yang tertumpah. Niatan beliau itu sebetulnya baik. Maka pasukan muslim itu menyerang malam-malam, Pak. Saat orang sedang apa itu? Tidur semuanya, masuk Qutaibah ini dengan ribuan pasukannya, dan mulai hari itu kayak orang mau melakukan kudeta gitu, Pak. Diumumkan langsung di radio, di TV One, mulai hari ini kekuasaan ada di tangan saya, Jenderal Qutaibah bin Muslim. Selesai sampai di sini. Yang tidak selesai itu orang non muslimnya, Pak. Kata orang non muslimnya, setelah dia udah tahu nih, kok Qutaibah masuk malam-malam ya? Kok dalam keadaan kita lengah ya? Kita tanpa persiapan ya? Kok nggak ngajak-ngajak perundingan dulu, langsung main apa ini? Serang. Dia tahu kalau itu dilarang oleh Rasulullah, kalau itu bertentangan dengan syariat Islam. Maka orang-orang ini, Pak, sebagian itu ngumpet-ngumpet, Pak, keluar, berangkat ke Damaskus, mau bertemu dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berangkat nih utusannya, saya laporin ini. Sampai di Damaskus itu kaget sekali, Pak. Ini akhlak. Dia melihat negeri Bani Umayyah di Damaskus. Ya mudah-mudahan kita nanti punya duitnya ya punya duit, keadaan aman. Itu Bapak bisa ngelihat peninggalan Bani Umayyah. Masjid yang besar itu Al-Jami Al-Umawi di Damaskus, yang nanti dalam hadis dikatakan Nabi Isa di akhir zaman itu akan turun di daerah sana. Itu masjidnya bagus luar biasa, Pak. Itu dibangun oleh dinasti Bani Umayyah. Dia datang ke sana, Masya Allah, ngelihat peradaban Islam itu jauh lebih hebat daripada peradaban mereka. Maka kemudian dia bertanya sama masyarakat umum, Masya Allah, negerimu bagus sekali.
Ya kalau sekarang diajak ke arah Sudirman Kuningan apa, segitiga emas di Damaskus, wah hebat banget. Maka kemudian dia tanya, di mana rumah sultan, di mana rumah raja? Kata orang di Damaskus, taksid Amirul Mukminin, yang kamu maksud Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Iya. Maka ditunjuk, kamu jalan aja lurus ke sana, di pojokan belok kanan, sebelah kiri itu rumahnya. Dia jalan, Pak. Di tengah jalan tuh rada-rada curiga dia. Kayaknya saya dibohongin ini. Kenapa? Ini bukan kompleks elit. Ya, di mana rumah Gubernur Muhammad Faiz? Oh, di Menteng. Di mana rumahnya Presiden Muhammad Faiz? Misalnya di Pondok Indah, misalnya di Kelapa Gading, misalnya yang disebut itu daerah-daerah mahal. Dia masuk itu katanya lurus ya. Sejauh apa? Ya sejauh mata memandang, lurus saja. Nanti asal mentok, belok kanan, mentok, kiri. Nah, nanti kamu tanya di sana aja lah. Dia mulai jalan itu kaget dia. Loh, kok bukan ke tengah kota? Kok gedung-gedung itu semakin apa ini? Jauh. Ini perkampungan apa ini? Yang jelek. Begitu sampai ke sana, di mana rumahnya raja kalian Umar bin Abdul Aziz? Ditunjuk rumah itu dari tanah, Pak. Ya, dia datengin rumah itu. Umar bin Abdul Aziz itu sedang memperbaiki rumahnya dengan istrinya Fatimah binti Abdul Malik. Itu anak perempuannya Abdul Malik bin Marwan. Itu generasi apa? Itu adalah penguasa yang luar biasa pada masa lalu, Marwan bin Hakam itu. Ya, itu ketika ngelihat kaget dia. Karena khalifah itu dengan istrinya lagi kerja ngaduk-ngaduk tanah, Pak, untuk jadiin semen. Marah orang ini. Gua nanya di mana presiden, bukan tukang bangunan, kata dia. Emang di situ presiden? Kagak ada presiden. Di situ adanya orang tukang bangunan lagi ngaduk-ngaduk kayak gitu. Gua nanya presiden. Kata dia, kamu salah rumah kali. Rumahnya mana? Ya itu kanan, kiri, pojok situ. Ya itu di situ. Kata dia nggak ada raja di sono. Katanya ada juga rumah kumuh itu ya, habis kebanjiran kalau sekarang. Itu sedang direnov pakai cara renovasi yang nggak bermartabat, Pak. Nggak pakai sekop, pakai tangan. Ini kan rumahnya. Kata dia ya itulah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Semua orang dibuat kaya, semua orang dibuat kenyang, semua orang dibuat bahagia. Tetapi Amirul Mukminin kadang-kadang menyuruh istrinya untuk berpuasa karena tidak ada yang bisa dimakan di rumahnya. Kaget luar biasa. Kalau saya beda katanya. Kalau di Uzbekistan rumah petinggi negara itu lebih bagus dari rakyatnya. Ini rumahnya presiden kayak kandang anjing di Uzbekistan, kata dia begitu, Pak. Maka dia mulai itu hatinya apa ini aneh ini pemimpin aneh ini. Semua orang bajunya bagus, semua orang dibuat kenyang, tapi dirinya apa itu menderita. Di situ dia percaya kalau ini pemimpin yang benar, ini nggak akan berdusta ini pasti pemimpin yang jujur. Kalau di tengah-tengah rakyat yang miskin banyak pejabat yang kaya, itu menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan negara. Itu biasa di mana-mana, bukan kritikan kepada siapapun, karena tugasnya pemimpin itu kan mensejahterakan apa itu rakyat. Itu bapak-bapak ngelihat kayak gitu hatinya itu sudah goyang. Ya Allah, saya udah suudzon ini, bayangan saya. Maka ngomong dia menghadap, Tuan mohon maaf, Tuan Amirul Mukminin, ya saya Umar bin Abdul Aziz. Ada apa? Dia ceritakan itu kelakuan Qutaibah bin Said itu. Maka Umar bilang, benar kayak begitu? Iya. Kalau begitu saya tulis surat. Tulis surat, Pak. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia tulis kepada Gubernur Uzbekistan. Ya, itu dia tulis, kamu harus mengangkat seorang hakim yang dipilih oleh masyarakat Muslim di sana untuk menghakimi dan menghukum Pangdam saya, namanya Letnan Jenderal Qutaibah bin Muslim Al-Bahili. Dikasih surat, Pak. Surat itu nemu aja kertasnya, nggak ada kopnya, nggak ada apanya. Bukan kayak sekarang surat resmi. Orang itu mikir juga, masa sih dengan surat ini urusan bisa beres? Suratnya aja ya Allah lebih jelek dari surat. Ya kalau kita mungkin, kalau surat presiden itu kan bagus ya, mohon maaf nggak menyinggung siapa-siapa. Kalau surat RT kan nggak sebagus surat presiden. Stempelnya juga kalau yang RT kan yang masih pakai bak-bak begitu, Pak, kan gitu. Tapi kalau surat presiden itu stempelnya bagus. Dia membayangkan surat yang mau dia bawa, surat yang kayak begitu.
Kata dia, gue ketemu jenderal bawa sobekan koran ini, cuma ditulis Umar bin Abdul Aziz, dikasih stempelnya Amirul Mukminin. Berangkat Pak dia. Begitu berangkat dikasih ke Qutaibah, dikasih ke gubernur. Pak, ini saya dapat surat loh, kuasa. Dari siapa? Dari pemimpin kalian, Umar bin Abdul. Kaget loh, kamu ke sana? Iya. Karena Tuhan tidak memperlakukan kami dengan cara yang benar, maka saya protes kepada pemimpin kalian. Dengar perintah, dibuat Pak mahkamah, diadili Jenderal Qutaibah, diputuskan bahwa semua orang muslim itu harus keluar dari Uzbekistan, semua tentaranya, karena mereka masuk tidak dengan cara yang berakhlak dan beradab. Hakimnya terus ngomong, termasuk saya. Setelah saya, kan hakimnya muslim, setelah saya putuskan ini, maka saya harus meninggalkan pengadilan ini, karena saya termasuk orang yang harus diusir dari Uzbekistan. Bayangin Pak, ada yang bisa kayak begitu akhlaknya? Nggak ada. Keluar Pak, tentara ini keluar semuanya, keluar dan kata, kembali seperti sedia kala, kalianlah yang menguasai negeri ini. Kata Qutaibah, tapi ingat, kami tetap akan balik ke sini dengan cara yang dibenarkan. Saya tawarkan kepada kalian, ayo masuk Islam, atau bayar jizyah, atau perang. Kalau tidak jawaban, setelah sekian hari, saya akan masuk dengan kekuatan bersenjata. Kalau kalian melawan, ya terpaksa. Ada pembunuhan di sana. Maka mundur nih, pasukan Qutaibah bin Sa'id, bin Muslim al-Bahili. Setelah beberapa hari, kata Qutaibah, utusan, kirim. Mau masuk Islam enggak? Jawabannya enggak. Mau bayar jizyah enggak? Enggak katanya. Oh, berarti ngajak perang emang nih orang-orang nih. Maka masuk dia dengan pasukan itu. Kaget Pak. Di batas kota itu nggak ada penjagaan sama sekali. Kita aja belum ada musuh, di swab-swab Pak di batas kota itu. Ini nggak ada itu, nggak ada, di swab-swab itu nggak ada. Dibuka secara umum. Ya. Kata Qutaibah, hati-hati, ini jebakan ini. Kenapa? Orang-orang yang mau memusuhi kita, kok tidak ada perlawanan sama sekali. Masuk tentara itu Pak. Sampai ke Monas, jantung kotanya misalnya. Di sana nggak ada orang. Kata mereka, apa-apaan ini? Semua orang ada di dalam rumah, nggak ada yang memberikan perlawanan. Maka kemudian mereka, begitu kata Qutaibah, ukhruju, keluar. Dikumpulin Pak di Istora Senayan, ya kan? Kalian ini apa-apaan? Mau mati semua? Enggak. Kami sudah berislam. Lihat Pak. Kami tidak mau dikatakan kami berislam itu karena kami takut harus membayar jizyah. Kami tidak mau masuk Islam itu karena ada paksaan dan tekanan dari engkau. Tetapi agama yang mendidik seorang gubernur penguasanya, yang mendidik seorang jenderal untuk keluar dari negeri kekuasaannya karena ketidakadilan cara penguasaannya, itu pasti agama yang benar, akhlak. Jadi asalnya mau perang, kata Qutaibah, ngomong kayak dari kemarin ya, mana gua udah setrika ini jenderal bintang 4 mau perang, mau apa? Nggak ada perang. Itu akhlak Pak. Naik kita ke masa sahabat Sayyidina Ali Amirul Mukminin, mantunya Rasulullah. Ya, ini berhadapan dengan qadhi yang agung juga, namanya Qadhi Shuraih Al-Kindi. Ini ketua Mahkamah Agungnya Pak. Sayyidina Ali itu jalan-jalan di pasar. Begitu jalan-jalan di pasar, dia ngelihat baju perangnya itu dijual sama orang non muslim. Jadi kata Sayyidina Ali, baju saya yang hilang ini malingnya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali tahu betul ini baju dia. Maka diseret. Itu Amirul Mukminin, presiden loh itu. Berhadapan dengan apa itu? Pengadilan. Kata dia, kamu nyolong baju saya. Kata orang non muslim tadi, jangan sembarangan nuduh, mentang-mentang lu presiden katanya, lu jangan nindak, lo ini baju saya kok. Waktu itu Sayyidina Ali itu berjalan dengan anak pertamanya, Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan itu kan sayyidu ya sababi ahlil jannah fil jannah, nanti pemimpin pemuda, orang-orang muda itu pemimpinnya Sayyidina siapa itu? Hasan. Ini cucu Rasulullah. Maka kata ini anak saya tahu kok. Iya Pak, ini kan bajunya bapak, ini pasti diambil. Orangnya non muslimnya nggak terima. Ayo kita ke pengadilan, ayo ke pengadilan. Maka kaget Qadhi Shuraih melihat presidennya datang. Kalau sekarang kan dipanggil Pak ya, presidennya apa ini? Datang, duduk di kursi orang yang biasa mengadukan kezaliman orang lain kepada dia, di kursi al-mazalim namanya di pengadilan. Dia bilang, Tuan Qadhi, kata dia, oh ya Amirul Mukminin. Kata Ali, jangan panggil saya Amirul Mukminin. Wong saya sekarang sedang ngadu sama kamu, panggil saja nama saya
Ali nggak ada urusan dengan jabatan saya. Saya bertindak sebagai diri saya yang dizalimi sama orang non muslim ini. Baju perang saya ada di tangan dia. Oh begitu Sayyidina Ali, silakan duduk. Orangnya tidak, kamu duduk. Oke. Mana barang buktinya? Oh ini bajunya. Kata siapa ini? Kata Sayyidina Ali itu dipegang sama dia. Ini baju saya. Kata Qadhi Qusyureh, gampang Sayyidina Ali. Kita ikut saja ajaran Nabi kita, mertuamu. Al-bayyinatu alal mudda'i. Orang itu kalau di pengadilan, yang butuh menyiapkan dalil itu mudda'i, yang nuduh. Jaksa kalau sekarang. Jaksa itu kan nggak bisa nuduh-nuduh orang. Makanya dia harus di BAP di polisi yang meriksa. Nanti P21 ya, itu dibawa ke pengadilan. Yang nuntut bukan orang lagi, tapi jaksa negara sebagai wakil dari rakyat yang dilimpahkan dengan ilmu hukumnya untuk menuntut orang yang bersalah, basisnya dalil dari berita acara yang sudah diserahkan oleh kepolisian. Kata Qadhi Syureh, itu sederhana saja. Jadi bapak, hukum acara Islam itu ya nggak ada bedanya dengan hukum acara biasa, tinggal pelaksananya. Al-bayyinatu alal mudda'i. Mana buktinya? Kata Sayyidina Ali, saya nggak punya bukti. Ya, orang zaman dulu motor aja nggak ada, ibaratnya mobil nggak ada STNK-nya, kuda dulu kan nggak ada STNK-nya, bagi cuman baju. Saya nggak punya bukti kalau saya mungkin bon waktu saya beli baju ini udah kebuang. Nah, kalau gitu kata Qadhi Syureh, siapa saksinya? Ini anak saya saksinya. Kata Qadhi Syureh, nggak bisa. Syahadatul ibni lil ab itu ditolak dalam fikih. Anak bersaksi untuk kepentingan bapaknya nggak bisa saya terima. Kenapa? Karena ada tuduhan. Ya anak pasti belain bapak, konflik of interest. Yang kata Sayyidina Ali, terus gimana? Ya cari buktinya, nggak ada. Ya cari saksi lain, nggak ada. Cuma anak saya ini satu. Anak saya kan sayyidu waladi Adam fil jannah. Ya soal sayyidu waladi Adam fil jannah itu urusan nanti, urusan di surga. Tapi ini urusannya pengadilan. Al-bayyinatu alal mudda'i, dan ada saksi yang menguatkan, tapi saksi itu tidak boleh memiliki hubungan darah kepada orang yang dia bela untuk menjaga objektivitasnya. Itu tegas Qadhi Syureh jawab begitu. Kata Sayyidina Ali, ya sudah, kalau gitu saya kalah ya. Ya kalah katanya, nggak ada buktinya, diketok di pengadilan, kalah. Dibalik, ini udah buat kamu yang dia nggak punya bukti kok, main tuduh-tuduh aja, pulang Pak. Kata orang non muslim itu, al-an, saya nggak mau pulang sekarang. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kaget Sayyidina Ali, kok baca syahadat? Iya, agama yang pengadilannya mampu jujur adil. Jujur adil itu kan akhlak Pak. Yang jujur adil, kita tuh paham jujur itu kalau makan tahu 5 bilang 5 itu akhlak. Ya nggak gitu aja. Senyum itu bagian dari akhlak. Tapi kejujuran, konsisten, keadilan itu akhlak. Kata orang tadi, saya baca syahadat. Kata-kata, kok baca syahadat kamu? Lah iya. Agama yang bisa mengajarkan seorang hakim memihak rakyatnya yang berlainan agama dengan penguasa yang seagama di dalam negeri yang berlandaskan agama Islam, itu pasti agama yang benar dan agama yang luar biasa. Al-an, saya baca syahadat Sayyidina Ali. Naik sedikit deh, terakhir nih sebelum selesai. Sayyidina Umar dengan Qaidul Fars yang terkenal, Hurmuzan. Hurmuzan itu masuk Islam di Madinah, itu ceritanya luar biasa Pak. Waktu itu Hurmuzan itu sama dengan orang Uzbekistan tadi, datang ke Madinah dengan persepsi Umar bin Khattab itu kayak apa istananya, wong pasukannya saja kayak begitu, kayak apa. Dicari dia, saya ini orang Persia, mau mengadukan banyak hal kepada Umar bin Khattab. Kan Sa'ad bin Abi Waqqasnya sudah menaklukkan Imperium Persia Pak, sudah kalah itu semua, total habis di tangan kekuasaan Islam, hartanya melimpah luar biasa. Itu nanti ada mukjizatnya Rasulullah itu. Dulu Suraqah itu, Bapak tahu waktu Nabi hijrah, itu ada yang berhasil ngejar Nabi itu, namanya Suraqah bin Malik itu berhasil itu ngikutin Nabi itu. Jadi semua orang tuh nggak tahu Nabi kemana setelah keluar dari Gua Saur, kecuali Suraqah. Suraqah itu ada di belakang Nabi, ngejar Nabi pakai kuda yang bagus. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Suraqah di belakang ini. Kata Nabi, gampang Abu Bakar.
Kalau dia inginkan kebaikan, maka akan saya berikan kebaikan kepada dia. Kalau dia ingin yang jahat, ya terpaksa, ya harus kita lawan dengan pedang yang ada di tangan kita. Maka Suraqah itu tiap mendekat, kudanya kepleset, Pak. Tiap dekat Nabi, ya kepleset, Pak. Sama Jibril dipatahin kan, maju gini, maju. Suraqah bilang, ya ini pasti orang istimewa ya. Karena saya adalah penunggang kuda yang paling hebat di Quraisy. Saya tidak pernah jatuh, kuda saya tidak pernah terpeleset, bahkan di tanah yang berlumpur, apalagi ini di padang pasir yang kering. Tetapi setiap saya mendekat orang ini, saya tidak pernah bisa mendekat. Pasti ini adalah orang istimewa. Maka dia teriak, ya Muhammad, saya ingin yang baik-baik, bukan ingin yang tidak baik. Kata Nabi, sudah Suraqah, balik kamu ya ke Mekah, bilang saja kamu nggak berhasil menemukan saya, Muhammad sudah hilang dari pandangan, sudahlah, nggak usah kejar-kejar saya. Suraqah siap, ya Rasulullah, masuk Islam dia. Nanti kata Nabi, Suraqah itu miskin, Pak. Kan dia tertarik ngejar Nabi itu karena dijanjikan sama Abu Jahal itu 100 ekor unta, Pak. Kalau unta itu 30 juta, kan 100-nya 3 miliar. Nabi tahu Suraqah ini cari duit karena nggak punya duit. Apa kata Nabi? Suraqah, kalau kamu nanti jadi umat saya yang baik, kelak kamu akan memakai mahkotanya Kisra, penguasa Persia. Itu diucapkan oleh Rasulullah berpuluh-puluh tahun sebelum kejadian itu. Nabi baru hijrah ke Madinah. Nanti Qadisiyah itu pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab. Maka begitu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke istana, dia ngelihat Raja Persia ini sudah kabur, tapi mahkotanya ditinggal. Kata orang, masukkan ke Baitul Muslimin, ya dibagi-bagi sama fuqara wal masakin, emasnya dicairkan. Kata Sa'ad, nggak bisa, ini jatahnya Suraqah. Kenapa? Karena dulu Nabi ngomong, pada satu hari Suraqah, kamu yang miskin ini akan memakai mahkotanya Raja Persia. Maka Suraqah yang ikut perang ke sana dipanggil, ya dikasih, Pak, dipakein mahkota. Ya semua orang ketawa. Kenapa? Karena nggak matching antara mahkota dengan bajunya, gitu. Bajunya rombeng-rombeng, tapi pakai mahkota apa ini? Yang ada berliannya. Itu Suraqah, Pak. Nah, Hurmuzan ini panglimanya sudah kalah, masuk ke Madinah. Maka dia katakan, saya akan bertemu dulu dengan Amirul Mukminin, presiden kalian Umar bin Khattab. Ya, dicari nggak ada, Pak. Dia pikir punya kantor kepresidenan. Kata enggak. Umar itu dia cari kantornya mana ini, rumah-rumah bagus, ini kantornya Umar. Enggak. Umar tuh biasanya nggak jauh-jauh dari masjid. Dia dapetin Umar tuh lagi tidur siang, Pak. Ya, jam 1 tuh Umar ngantuk mungkin, ketiduran habis sholat duhur itu di masjid. Tidurnya pulas banget, nggak ada pengawalnya, sama sekali. Tidur geletak, persis lah sama orang yang suka numpang tidur di masjid Sa'adatul Muslimin ini, geletak gitu aja. Apa keluar dari mulutnya Hurmuzan? Orang itu kalau berakhlak, Pak, hidupnya aman. Apa kata Hurmuzan? Hakamta, kamu jadi penguasa. Fa'adalta, kamu kemudian berlaku adil. Fanimta, maka kamu nyenyak tidur. Kita jadi penguasa, Pak, nggak nyenyak tidur, ya kan? Wah, ini KPK lagi galak-galaknya ini, ya kan? Wah, ini BPKP lagi ada audit, ada macam-macam. Pilkada menang apa enggak? Pilpres menang apa enggak? Konsep kampanyenya kayak gimana? Kenapa? Karena banyak yang nggak jujur, janji demi rakyat karena rakyat, masya Allah, ya kan? Kok kampanye anggota DPR tuh luar biasa, ya? Itu anggota yang aneh juga, Pak. Seumur hidup kepengen jadi wakil rakyat, padahal semua wakil lurah kepengen jadi lurah, ya kan? Semua wakil gubernur kepengen jadi gubernur, semua wakil presiden kepengen jadi presiden. Yang nggak mau jadi naik itu cuman wakil rakyat, nggak mau jadi rakyat, maunya jadi wakil rakyat. Itu bapak-bapak, bapak bisa lihat. Itu Umar tidur kayak gitu, Hurmuzan kaget, masya Allah, ya kan? Ini orang tidur nggak ada pengawalnya sama sekali. Apa nggak takut? Jadi kalau bapak lihat nanti Sayyidina Umar ditusuk waktu sholat subuh, itu wajar karena nggak pernah ada pengawalan, terbuka Umar itu. Maka begitu lihat, ya Allah, tidurnya pulas banget, maka dibangunkan, ya Amirul Mukminin, ada Hurmuzan. Singkat cerita, dialog panjang, Hurmuzan itu sebenarnya mau masuk Islam, Pak. Dia ngomong begini, ya Amirul Mukminin, saya butuh air, saya haus, saya mau minum. Kata Umar, ya sudah, diambilkan air dalam gelas, Pak, ini minum. Hurmuzan nanya dulu, Umar, saya mau minum, tapi ragu saya, jangan-jangan pas saya minum nanti kamu potong leher saya. Kata Umar, apa yang kamu maksud? Saya minta jaminan keamanan, Umar, bahwa saya tetap hidup
aman. Jadi ini dalam logikanya, dia tidak menunjukkan mau masuk apa ini? Islam. Saya diberi jaminan keamanan kan, ada visa kalau sekarang, visa. Jadi orang masuk negeri Indonesia, kalau sudah pakai visa itu harus dilindungi Pak. Karena visa itu kan akad antara saya dengan orang asing masuk ke negeri saya, untuk saya berikan jaminan keamanan, nggak boleh diganggu-ganggu. Karena dia masuknya kan sudah izin sama kita, izinnya diwakili oleh Kementerian Luar Negeri yang memberikan namanya apa itu? Visa, itu fikihnya gitu. Jadi kemudian kata Umar, iya, saya berikan kamu jaminan keamanan. Kamu akan aman sejahtera sampai kamu meminum habis air itu. Benar kata dia, janji ya, janji kata Umar, aman. Dibuang airnya Pak, dibuang sama Hurmuzan. Ya Amirul Mukminin, ya saya minta akhlakmu yang jujur, kata dengan perbuatan sama. Kamu tadi bilang kan, kalau saya minum air ini, saya akan hidup aman sejahtera sampai air ini masuk ke dalam kerongkongan saya. Sekarang airnya dibuang, kan nggak masuk ke kerongkongan saya. Selama air itu belum masuk ke saya, maka engkau akan memberikan jaminan keamanan, bebaskan saya. Kata Umar, kata yang lain, wah nih orang ya kan cari masalah, ya kan cari gara-gara nih orang, nipu presiden gua ini ya kan begitu Pak. Ini kalau kata orang ini gua tabuk, Umar lagi yang digituin. Umar Pak, yang katanya keras, yang katanya tegas. Keras dan tegasnya itu dibangun dengan akhlak, bukan keras dan tegas bermazhab kekejaman, penindasan dan kezaliman kepada rakyat. Tapi tegasnya itu untuk ihqaqul haq, untuk memberikan hak kepada yang berhak, untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Kata Umar, ya udah kalau begitu, ya kan nasib dah kita dikadalin orang ini, pinter banget ini, ya kan otaknya. Ya sudah, kalau gitu kamu nggak ada apapun, kamu sudah memerangi saya, ya pasukan Islam itu banyak yang mati di Qadisiyah, bahkan Waqatul Jisr sebelumnya, waktu panglimanya masih Al-Musanna Ibn Haris, berapa banyak orang muslim yang kamu bunuh, berapa banyak rakyat jelata yang beriman kepada Allah kamu sakiti. Tapi karena saya sudah berjanji tadi, ini kalau air belum masuk maka kamu aman, ya sudah. Kata Hurmuzan, al-an ya Amirul Mukminin, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu beragama. Itu berdakwah. Berdakwah itu bukan menghakimi orang lain, merendahkan kehormatan orang lain, menindas orang lain, membodoh-bodohkan orang lain, ya, apalagi sampai membuka aib orang, ya kan? Itu bukan bagian dari apa itu? Al-akhlaqul karimah. Ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini menunjukkan betapa pentingnya dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan al-haq itu dengan tata cara yang bermartabat dan sesuai dengan akhlak. Ketika orang melihat kesatuan kata dan perbuatan, ketika orang melihat akhlak yang mulia menempel pada diri orang itu akan dengan mudah menerima apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Kalau bapak ingin anaknya menjadi orang yang baik, maka bapak perlu menjadi bapak yang baik sehingga anaknya akan mencontoh yang baik. Kalau kita enggak, kadang-kadang anaknya, nak ngaji, bapaknya istiqomah nonton sinetron, kan begitu Pak? Ya, kata anaknya, loh ini gimana sih? Saya disuruh ngaji tapi bapak ada di depan TV. Ngomong anaknya, lah bapak nonton TV, lu bantah orang tua, kualat. Kata anak tadi, orang tua yang begini kagak kualat Pak, kagak sholat maghrib bapak, kan gitu. Nah itu bapak tidak mudah untuk itu. Tapi kalau bapak ingin, itu mudah Pak. Kalau bapak ingin semua kata-kata bapak dikerjakan oleh anak bapak, kalau semua negeri ini ingin rakyatnya itu taat, gampang kok. Kerjakan pertama kali apa yang kita perintahkan kepada orang lain, maka orang lain itu akan berkaca kepada kita. Ketika dia melihat bahwa kita itu memiliki integritas, memiliki kejujuran, memiliki konsistensi, memiliki perilaku yang baik, maka orang itu dengan mudah akan berbalik bahkan 1000 derajat dari yang menolak menjadi menerima dan cinta. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah
Allah jadikan negeri kita Indonesia itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di sana didirikan keadilan, kesejahteraan, pemimpinnya cinta dengan rakyatnya, pemimpinnya sayang dengan rakyatnya, dan rakyatnya menjadi patuh kepada pemimpinnya. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita Indonesia negeri yang selalu dirahmati oleh Allah, negeri yang selalu dibersamai oleh Allah. Allah angkat semua mara bahaya, semua musibah, semua ujian yang menimpa bangsa ini. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari segala bentuk macam cobaan, keluar dalam keadaan selamat, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan yang lebih dekat kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.